RRQ banget. Kalau mereka udah pick aja atau Kufra, first picknya biasanya RRQ lebih mementingkan ke arah hero-hero inisiator. Untuk first pick ya, sebelum hero inisiatornya dicolong sama musuh, meta mereka berantakan, atau sebelum di-ban untuk ban yang ketiga sama musuhnya. Iya, Ini mendingan tentunya. langsung diamanin. Dan wow, sekarang tinggal menunggu apa yang akan dipick oleh tim Todak untuk awal. Xbox masih terbuka, tapi di game yang sebelumnya Xbox nggak terlalu berpengaruh banyak karena nggak ada hero yang bisa untuk mengimbangi permainan dari Xbox. Damage-nya sakit, sisinya besar, tapi mana follow up-nya? Belum ada ternyata. Wow, gak mau memberikan Valir RRQ lagi dan dipick oleh tim Todak. Sebenarnya ini aku baru pertama kali ngelihat tim Todak pakai Valir sih. Iya, ini kali pertamanya. Kali Tapi- pertama. Itu lagu apa ya bentar? Gak tahu. Tapi coba berada di tangan Todak, sedangkan Xbox nggak dipakai Todak, it's fine. RRQ bakal memakai Xbox. Xbox nggak akan dianggurin sih menurutku di Tapi M1. ini bukan cow pertamanya Todak loh. Kemarin cownya juga gemilang banget permainannya. Jadi RRQ nggak boleh nganggep remeh dua hero yang dimainkan. Apalagi RRQ harusnya tahu kekuatan cow seperti apa, tahu kekuatan Valir seperti apa. Game sebelumnya RRQ menggunakan Valir. Harusnya dua hero ini udah akan bisa diantisipasi oleh RX Regum Keon sebelum mereka menentukan nanti kira-kira last pick-nya bakal seperti apa. Benar. Tapi Hellcurt di tangan RRQ. Ini yang ditunggu-tunggu sih. Ini yang main bakal Sisin harusnya. Dia pengen nutup pergerakan dari cownya. High loss yang aku pikir bakal diamanin sama RRQ. Ternyata diamanin duluan sama tim Todak. 3 hero-nya udah kelihatan berarti untuk masing-masing tim. Tinggal menuju untuk band yang ketiga. Chang'e yang sempat terlihat di prediksiku. Tapi ternyata Chang'e-nya di ban duluan, berarti nggak bakal ada Chang'e Yes. untuk game yang kedua. Aduh, padahal pengen banget lihat Chang'e dipakai lagi sama Todak. Apakah bakal segarang kemarin atau enggak? Ternyata langsung ditutup saja. RRQ nggak mau kasih kesempatan untuk tim Todak menahan mereka karena awalnya bagus lagi buat RRQ sih. Tapi Hellcurt butuh farming. Ini beda dengan game yang sebelumnya. Kali ini Hellcurt butuh farming. Apakah akan dipakai oleh Sin atau Lemon? Misteri sih. Tapi harusnya Sin sih. Lemon nggak pakai Harusnya lah ya. Hellcurt sih. Tapi nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja deh. Soalnya Nanti dua apapun, pick apapun bisa terakhirnya. terjadi gitu. Strategi apapun kayak gini aja kita udah ngelihat misalkan ini di mid, ini di ini. Tapi kalau misalkan tiba-tiba musuhnya ngepick yang aneh-aneh lagi, pasti Bedumbreng. RRQ udah punya planning yang lain lagi juga. Karena ngedraft itu bukan hanya apa hero yang akan kita mau pakai, tapi juga gimana caranya kita ngedraft untuk melawan hero dari lawan atau mencari counter picknya. Dan Todak pun sudah memiliki Hylos, sudah memiliki Valir, Chow. Sekarang mereka juga berpikir harus apa setelah membuang seorang Kari dan Kimi. Masih dengan hero yang sama dari game pertama, Kimi berhasil mereka amankan. 3 hero-nya berbeda semua dari yang game pertama, tapi Kimi muncul. Kiminya muncul, mereka masih penasaran dengan Kiminya. Kalau tadi dibilang Kiminya itu, aku bisa bilang Kiminya tadi kurang main karena nggak kelihatan banget impactnya Kimi untuk game yang pertama. Cuma harusnya dengan draft yang sekarang, ini akan sangat sedikit menguntungkan untuk Kimi karena yang ngejagain dia ada Chow, ada Hylos, Valir juga bisa nge-zoning out orang yang tiba-tiba ngedeketin Kiminya. Jadi ya harusnya ini bisa jadi angin segar untuk Kimi di game yang kedua ya. Ya, tapi ketika menggunakan Kimi, berarti seharusnya mereka kepengen main cepat juga, bermain objektif. Tapi temen untuk melakukan objektif gaming, dia hanya bergantung terhadap Valir. Tapi wow, RRQ mengambil Lilia bersama dengan Badadadadang. Wah, Badadang. ini seru banget Badadang. sih. Aduh, Lilia. kamu gara-gara bilang badadang, aku bilang badadang. Badadang pasti berlalu. Badai itu Oh badai. iya, iya. Badang. Oke, dia punya lockdown juga. Kalau dia berhasil lompat ke arah Kimi, mungkin Valir, mungkin banyak sekali yang bisa dilompatin sih. Sekali fuse aja, kayaknya udah bisa nge-take down banyak. Bisa Valir bisa ke-take down, Kimi bisa ke-take down. Jadi sasaran untuk Badang juga banyak dan Chow juga bakal menjadi... Wow, Todak. Mereka 4 hero-nya beda dari game sebelumnya. Selalu, setiap satu match, mereka pasti hero-nya banyak banget. Gak mau pakai hero yang ini sama yang kayaknya. membuktikan diri mereka bahwa mereka bilang pool hero kita banyak, role kita unik-unik, satu orang nguasain banyak role. Jadi ini yang mungkin bakal ngebuat RRQ bingung di game yang kedua. Tapi
Dengan adanya Lilia harusnya mereka udah bisa nanganin hal itu semuanya. Ya, dan kemungkinan besar di sini kita akan melihat Lilia dengan Lemon. Lemon dengan Lilia, ya kan? Harusnya kemungkinan besar karena Lemon itu rajanya mage yang begituan. Yang begituan ya. Gitu, maksudnya range. Kangen gak sih range ngelihat mage. Kaguranya Lemon? Tapi jangan Aku udah cukup coba-coba. sih, aku udah cukup Nggak, lihat. maksudku jangan coba-coba di playoff kayak gini lah. Jangan coba-coba. Kecuali kayak emang mereka udah menang jauh banget, misal udah menang 2-0 tinggal satu lagi, pengen nyoba peruntungan pakai Kagura di game ketiga nggak masalah lah. Karena udah pegang 2-0 kan. Ya, tapi siapa sih yang mau masuk ke dalam game selanjutnya Ya. kalau mereka bisa menghentikan Betul. game itu di titik Itu dia. juga. Jadi ini bukan permasalahan, ayo dong pakai ini ya cupu nggak mau pakai ini, bukan. Tapi mereka ingin sebisa mungkin mempercepat kemenangan di setiap match yang mereka mainkan. Intinya seperti itu. Aku penasaran banget sih ini bakal jadi 2-0 atau 1-1. Tapi feelingku bakal jadi 2-0. Feelingmu berarti. Dan beneran juga kelihatan dari hero yang udah mereka ambil. Oke, biar aku perhatikan dulu draftnya. Setuju nggak? Setuju sih. Aku setuju RRQ untuk kali ini. Ya, cukup menarik RRQ dengan pick-pickannya. Ketika mereka punya Hellcat, Ya. Valir pun nggak akan terlalu berpengaruh. Mereka pengen nge-push atau mungkin inisiasi dari RRQ mau dihindari dengan adanya Valir. Tapi ini ada Hellcat, mereka bisa masuk dari arah manapun. Kalau nge-backstab itu lebih sakit lagi. Dan dimanapun Hellcat berada, dia punya global presence. Dia tinggal pencet aja itu Dark Knight Falls. Dia udah ngebantuin teman-temannya semua, jadi Ini harusnya enak banget sih menurut gue. Darkness ini bakal jadi penentu untuk ngebuat Todaknya berantakan. Apalagi kalau misalkan Darkness-nya ada Chow yang lagi maju di Darkness itu hanya Chow-nya doang yang bisa fokus ke arah hero-nya, tapi hero lain nggak bisa ngebantu untuk melakukan follow up-nya. Dan permasalahannya juga dari Gashen pun ketika dia ingin mengambil Lilia, permasalahannya Lilia punya Black Shoes. Dia punya nyawa tambahan, nyawa kedua. Dan setelah kalau dia udah commit ke arah satu hero di area RRQ, dia nggak akan bisa keluar lagi. Jadi Gashen adalah hero tipe yang komit ketika dia sekali bertarung, dia harus all out dan komit. Tapi ngomongin keluar masuk yang gampang dan susah, aku kangen banget ngeliat Guinevere. Guinevere. Aku kangen banget karena itu hero yang in out-nya enak banget. Iya sih. Aku juga kangen sih, Gwyn. Yap. Esmeralda juga sekarang kayaknya kurang populer. Iya, kurang populer. Sempat 5 muncul beberapa kali, seconds tapi till kita the enemy langsung melihat reaches the game battlefield. yang kedua. Smash Langsung them. berikan dukungan ke Indonesia, hashtag jangan lupa All satu troops bendera dan deployed. juga hashtag Indo Pride. Ini game kedua untuk RRQ di match yang pertama hari ini, Best of 5 Series. Iya, Best of 5 Series di game yang kedua. RRQ mengambil game pertama dengan sangat ciamik, tapi Todak tentunya nggak akan berdiam diri. Dan udah mulai bergerak juga ke arah mid lane. Moon bersama dengan Iwan harus melawan Liam, Tuturu yang mencoba di arah mid lane juga, dan Lemon. Benar sekali ini seperti yang aku duga bahwa Sina bakal pakai Hellcat, Lemonnya pakai Lilia, dan Tuturu pakai Badang. Pertama kalinya Tuturu pakai Badang. Yang kulihat maksudnya, yang kulihat. Kalau di public match kita nggak tahu ya. Cuma yang Iya. kita lihat di playoff, ini pertama kalinya Tuturu pakai badang. Ya Iya. iyalah, soalnya Tuturu baru main di hari ini, kelar. Di itu nggak ada maksudnya juga di group stage. Iya. Group stage nggak ada, MPL juga nggak ada tuh Badang. Nggak, Tuturu. mungkin game ketiga Alucard keluar. Aduh, padahal dia udah ngomong sendiri loh. Don't pick Alucard. Dia yang nge-pick, dia yang wanti-wanti ya. Dia udah membuat ranked match itu makin susah dengan adanya Alucard. Terima kasih Tuturu. Karena biasanya metanya pro player bakal dipakai sama public match. Dan wow, di arah bottom lane Oh, sudah cakaran berusaha menyakitkan. dalam bahaya. Tapi Sin mencoba untuk kabur begitu slow. Dan Iwan berhasil mengabalkan Sin dan Finn-nya seorang diri. Neras mencoba untuk membantu teman-teman, tapi Cikgu pun terlalu low. Sudah ada rival yang muncul. Mencoba untuk melakukan backup, tapi sayangnya itu pun gagal. Begitu banyak damage yang masuk. Slaughter Dagger sudah dikeluarkan, tapi Liam berhasil ditumbangkan. 4 hero masih bertahan di Nenas arah bottom nungguin. lane. Cikgu dalam bahaya, Nenas sudah langsung nungguin di ditahan saja. belakang. Dan di arah tersandwich begitu saja. Dan Liam pun harus tumbang. 3-0 untuk early. Yang sangat tidak menguntungkan untuk RRQ. Oke, dan kali ini Sin sudah kembali lagi ke arah bottom lane. Tapi ini sayang banget, ini kerugian banget. 3 pick pertama untuk tim Todak. Turtle Bukan resurrecting awal yang soon. bagus untuk RRQ, tapi ingat RRQ adalah tim yang kuat ketika mid game ke late game. Ya, terlalu memaksakan RRQ dan rotasi yang cepat dilakukan oleh Todak yang nggak disangka tentunya oleh tim RRQ. Dan wow, udah langsung dapat sepatu semua dari X-Ray dan Iwan. Dan ada Revitalize juga yang menambah durability dari tim Todak. Satu Revitalize sudah cukup untuk early seperti ini, sangat berpengaruh tentunya. Dan RRQ bermain sedikit sabar,
coba untuk mengamankan objektif, tapi Todak kali ini nggak seperti game sebelumnya yang memberikan gratis terus-menerus, mencoba untuk melakukan kontes saja, maksimum charge sudah dikeluarkan, tapi maju perlahan-lahan. Lemon menghindari peperangan yang ada dan Soalnya di-reset soalnya aja. sekarang dia punya si Hylos. Kalau tadi dia Belum nggak ke-reset. punya tank yang bener-bener tangguh banget buat gangguin turtle-nya. Tapi kali ini bakal langsung digangguin lagi. Extra di bagian paling belakang, maju ke bagian paling depan. Kali ini satu orang berhasil di pick off, langsung dikeluarin begitu aja. Dan kali ini Liam yang terkena stun, sulit untuk melakukan backup. Tuturu berhasil mendapatkan satu orang berhasil diamankan, dan turtle-nya diamankan juga oleh Rex Regum Keon. Wow, 1-1 pertukaran yang cukup besar, tapi RRQ nggak cukup satu aja. Harus 2, harus 3. Ivan kali ini dalam bahaya. Oh, shockwave-nya keluar terus-menerus dan X-Ray sendirian di area belakang ini bakal menjadi balasan bagi tim RRQ. Satu lagi Tuturu salah ngesot, tapi tetap masih bisa mendapatkan kill atas tim Todak. Betul, dan kali ini RRQ benar-benar bisa mengejar ketertinggalan mereka hanya dengan satu momen. Gold swing-nya langsung arah ke arah RRQ dari tadinya ke arah Todak. Setelah 3 kill di awal, sekarang mereka RRQ mengambil keuntungan begitu banyak. Betul, mereka sekarang unggul Duceng, 2000 berarti. Ini network yang lumayan banget, apalagi hanya didapatkan karena satu momen yang terjadi. Gold Pump di atas sudah diamanin juga oleh tim RRQ, dan Liam sedikit melakukan interaksi ke bagian paling depan, mundur ke bagian belakang. Gasian bakal sedikit trigger maju ke depan sana, di Judgment begitu aja hilang dengan sangat cepat. Punnya bye-bye, back to your base bro. Iwan kali ini bakal mengincar Liam, cukup sekarang follow up damage yang begitu menyakitkan. Satu pick berhasil dilakukan, tapi kali ini Iwan ya sendirian di depan. Ada backup yang akhirnya datang, Valdir menuju ke arah top lane, dan Lemon masih bermain cantik dengan Black Shoes-nya. Tuturu sedikit memberikan tekanan, Nenas tidak akan bisa bertahan, dan turret pertama di top lane juga berhasil diamankan oleh Rex Regum Keon. Ini RRQ makin ganas lagi ternyata di game yang kedua. Mereka nggak takut sama sekali mencoba untuk nge-trade turret saja, dan bahkan tim Todak mereka nggak berhasil untuk mengamankan turret kedua di era bottom lane. Ini bukan pertukaran namanya, ini pembantaian dari tim RRQ. Top lane-nya dihabisi dengan sangat cepat oleh tim RRQ. Turret 1 selesai, langsung lanjut turret 2, dan Todak nggak bisa mendefense itu. Ya, dan ini sebuah keuntungan banget seperti yang aku bilang tadi, walaupun RRQ keteteran di early game, tapi sekarang walaupun masih belum terlalu jauh dari early game, masih menuju ke arah mid game, RRQ sudah mulai bisa mengatasi Todak dengan sangat baik. Iya. Dan setelah ini juga Turtle-nya menambahkan pundi-pundi gold yang dimiliki oleh tim RRQ. Makin jauh lagi, tapi Din, defense Jasmine sangat on point, ditambah dengan Dark Knight Souls yang dikeluarkan. Liam muncul dari arah belakang, tapi Din cukup sekarat mencoba untuk mendapatkan kill, tapi X-Ray pun harus ditumbangkan, ditambah dengan Chico. Usaha ganking yang sangat baik dari tim RRQ, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi belakang, semuanya sudah digrebek oleh tim RRQ. Todak mau kabur kemana? Gila, Sin cukup tenang di arah mid lane, walaupun Judgment-nya keluar, langsung di follow up dengan Darkness dari seorang Sin, dan ngebuat Todaknya bingung mau ke arah mana. Kimi sempat melarikan diri, tapi akhirnya ke pick up juga karena ada 2 follow up bantuan ke arah mid lane tadinya. Ya, ketika inisiasi, Todak ingin melakukan backup untuk temannya, tapi mereka mau backup kemana juga bingung ketika nggak ada pencahayaan sama sekali. Pentingnya lampu. Pentingnya lampu, tapi buff-nya bakal digangguin. 3 orang bakal set up, Judgment yang belum ready dari seorang Finn bakal menunggu beberapa detik lagi. Maju ke paling depan, dibakar, langsung dikumpulin 2 orang. Follow up damage sedikit terlambat, tapi nggak masalah karena bakal mengganggu posisi pencurian buff atau pengambilan buff yang bakal dilakuin sama Todak tadi. Tim Todak kali ini mulai terpressure sedikit demi sedikit. Turret pun sudah berhasil diamankan oleh tim RRQ lagi di era bottom lane. Turret kedua hanya tersisa di era mid lane, lagi-lagi di mana Judgment mendapatkan Iwan dengan sangat cepat, harus hilang di tangan tim RRQ. Gila, Finn bener-bener tahu siapa yang harus dia Judgment, dan ditarik ke arah belakang, bakal dibedang dang. Lebih tepatnya, RRQ gak peduli siapapun yang ada di depan mata, mereka bakal inisiasi. Karena itu tadi tuh Iwan yang dengan damage begitu, dengan HP yang terlalu tebal, mereka nggak peduli karena damage dari RRQ mereka rasa cukup, dan Iwan belum terlalu mendapatkan item itu, baru saja mendapatkan Athena Shield yang mana akan sedikit menahan damage dari Lemon. Betul, tapi kali ini inflasi junglernya udah mulai dilakuin lagi. Todak kehilangan banyak banget buff di bawah, di atas, di semua sisinya. Akan sedikit pusing, Liam masih bertahan di arah jungle-nya, menahan pergerakan dari Todak yang berusaha untuk melakukan pick off ke Rex Regum Keon. RRQ. Setelah mereka kehilangan begitu banyak di awal, balasannya begitu banyak, dan Todak kali ini yang harus struggling menahan RRQ. Tuh Turtle-nya, Turtle yang ketiga berhasil diamankan oleh tim RRQ. Todak ingin sedikit mengganggu. Ring of Punishment dikeluarkan,
hanya memberikan sedikit efek slow, tapi Iwan Awas di sudah terlalu Jasper, low. Vinda bakal maju ke depan sana, di bottom lane, saya bakal connect. Ada dibalas lagi, cakaran yang menyakitkan. Gasnya datang, Sin dalam posisi yang berbahaya, kali ini masih digocek. Ulalalalala, gocekan yang gagal ternyata dilakukan oleh seorang Sin yang tertangkap secara bottom lane. Liam melakukan follow up, 1 untuk 2 dan kali ini 3 untuk 2 yang terjadi. Langsung dikasih pelet-peletan stiker dari seorang Vin. Mencoba untuk menahan di arah mid lane dari Tuturu, tapi sayangnya gagal ketika teman-teman dari tim RRQ pindah ke arah bottom lane. Gak ada yang ngejagain Tuturu juga. Dan ini dia, kehilangan Sin dan Tuturu. Gak membuat RRQ pulang ke base mereka. Iwan di match-nya HP-nya hilang begitu aja. Hai. Lilianya berhasil memporak-porandakan formasi dari tim Todak. Yap, damage kagetan yang diberikan oleh Lilia tentunya Magic Shockwave-nya. Shadow energinya kalau dikasih Magic Shockwave itu Angry Gloom-nya benar-benar bikin angry sih. Damage yang besar. Angry-nya jadi beneran ya? Iya, Angry-nya jadi real beneran. angry. Dan wah, item dari Kaja pun udah ada time fleeting. Jadi fleeting time ini ngebuat dia bisa dengan bebas. Setiap waktu melihat siapapun, dia bakal nge-Divine Judgment. Pick off demi pick off sangat mudah tentunya bagi tim RRQ. Blade of Despair pun udah berada di tangan Sin. Yang mana ini ngebuat dia percaya diri ketika dia melakukan inisiasi, dia lompat, damage yang besar tentu dia bisa nge-shutdown siapapun. Yap, dan kali ini bakal ketemuan lagi, ekstranya dikejarkan sama Tuturu, ternyata dibiarin begitu aja menuju ke arah belakang, mencoba untuk melakukan cutting minion di bottom lane. Yap, Chico juga udah punya Blade of Despair. Ketemuan dong, ketemuan dong. Ketemuan dong, yap, ditendang The Way of Dragon, langsung dimundurin ke arah belakang. Tendangan-tendangan manja rupanya belum bisa membuat Tuturunya mundur. Berusaha dikejar lagi, belum ada rotasi, X-ray, didang-dang-dang-dang-dang-dang, dan begitu saja dia hilang. Ulalalala. Oh, begitu sakit damage dari seorang Badang yang mengejar terus menerus. Dan ini dia begitu percaya diri dengan Blade of Despair. Damage yang begitu besar, Ciku bakal menjadi korban selanjutnya. Garuda selanjutnya, double kill dari Sin. Tapi Iwan ingin mendapatkan Sin, langsung digocek saja. Kabur-kaburan, tapi di belakang Tenas yang ingin membantu. Malah juga harus dibantu seorang diri. Iwan masih gak bakal Sin pulang. Tapi ada Vin dan juga Liam yang mengejar terus menerus. Ring of Punishment mengorbankan Sin seorang diri. Iwan dikejar-kejar terus menerus. Ring of Punishment gak bisa menanggulangi ini semua. X-Ray tersisa seorang diri mencoba untuk mendefense di arah mid lane-nya. Inhibitor turret bakal meledak dan unstoppable didapatkan oleh Lemon. Gila, pas. Habisin. Ini Habisin. pas suara kita nggak keluaran di sini, kita dipukulin sih. Jangan pas, jangan. Oke. Stiker coolnya bakal dikeluarin sama Lemon. Ini pinter di atas bakal dihabisin. Jasmine yang connect lagi di silent ke arah belakang. Disobek-sobek di sebagian sana. Wow! Damage dagger yang menyakitkan dari Gasien membuat 2 hero RRQ hilang dengan begitu cepat. Sudah tidak ada inhibitor turret, lalu sudah ada Lord yang berjalan ke arah mid lane. Hilang Lemon dan juga Vin, tapi Todak lebih banyak kehilangannya. Perbedaan network sudah 10.000, apa yang bisa diharapkan Todak di game kedua ini? Mungkin keajaiban, tapi apakah keajaiban akan berada di tangan Todak? Karena RRQ begitu ganasnya langsung mengusir tim Todak, masuk lagi ke kandang mereka. Masuk dalam base mereka dan di arah top lane Sin sudah bergerak mencoba untuk mendapatkan inhibitor yang ternyata juga berhasil di defend oleh tim Todak. Tapi ini dia 3 hero. Dark Knight Multi pop up, Iwan maju ke arah depan. Nggak akan bisa. Mau ada karpet emas pun nggak bisa bikin dia selamat dari seorang Sin. Ya, dan kali ini hanya tinggal dicicil aja dikit lagi untuk inhibitor yang ada di arah atas. Mid-nya udah mulai hancur. Setup lagi dari Rex Regum Keon. Sementara Lilianya masih berada di arah bottom lane. Chow sedikit menunggu di bagian tengah untuk base-nya dia sendiri. Ditendang ke arah belakang kah? Belum ada setup lagi ternyata dari tim Todak. Dan well, di arah top lane juga sudah ada BU dengan membuka inisiasi dan Tuturu bakal menjadi korban pertama. Tapi sayangnya bayarannya juga dia harus mengorbankan dirinya untuk mendapatkan seorang Tuturu saja. Dan ini dia, Todak begitu kesulitan untuk melakukan defense saja 4 hero. Dan RRQ gak mau pulang walaupun mereka begitu sekarat. Dia pikir ini rumah mereka juga kayaknya sih. Ini base mereka sih. Tolong ya, dan Dark Knight Falls dikeluarkan dan Sin terlalu over percaya diri, over commit pula, terlalu nepsong juga dan gak menghitungkan damage yang diberikan oleh tim Todak. Liam tersisa seorang diri di arah top lane, sudah memiliki immortality tapi Glorious by the way dikeluarkan, ini bisa dikejar dengan sangat mudah tentunya. Liam dalam bahaya bakal menjadi korban tapi itu hanya immortality-nya saja yang pecah. Dan 1, 2, 3, Liam mencoba untuk menggocek-gocek, kabur-kaburan saja dan say goodbye to Todak. Liam is safe. Wow,
Gojekan maut, Last Insanity dikeluarkan, Liam masih bisa selamat. Gokil men, Liamnya bener-bener menggocek-gocek dan menari-nari di dekat pit di atas. Dan kali ini mereka bakal mengamankan di arah jungle terlebih dahulu. Lord kayaknya bakal up dalam beberapa saat lagi, tinggal nungguin 1 menit lebih lah, 1 menitan lah kira-kira. Tapi ini lihat perbedaan networknya udah jauh banget, Klar. 46.000 sama 34.000. Oh, ini ya udah yang aku bilang sih, keajaiban yang dibutuhkan oleh Todak. Tapi keajaiban aja kayaknya nggak cukup sih buat ngelawan RRQ yang udah sekuat ini. Ini RRQ antara pengen ngelarin sekarang atau mereka pengen ngelarin dengan aman menunggu Lord yang kedua. Mereka mau ngelarin dengan aman. Emang nggak terlalu, ini dari tim RRQ juga mau masuk ke arah base milik tim Todak. Nggak semudah itu, walaupun udah keunggulan yang dipegang itu sangat besar. Tapi tim Todak juga punya resource yang bisa membersihkan minion dengan cepat. RRQ mau nge-push turret tanpa minion, itu nggak akan bisa juga. Base turretnya terlalu kuat tuh OP. Sin bakal ngontrol mid lane-nya terlebih dahulu. Oh gila. Sakit banget Hellcard-nya. Dan Sin yang kali ini bakal sedikit melakukan rotasi. Gila, ini bener-bener dihajar banget loh. Jungle-nya dihabisin sama RRQ. Nggak pengen ngasih terlalu banyak buff ke arah tim Todak. Divine Judgment ke arah Ciku pun gak ada yang bisa menyelamatkannya. Iwan sudah berusaha dengan Glory Straight Away, tapi itu pun gagal dan di belakang punya langsung dipisah saja. Bang, 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 bang. Dan 3 hero dari Todak pun hilang ketika mereka keluar dari base mereka. Keputusan yang buruk tentunya untuk tim Todak. Nggak bisa berhati-hati tanpa adanya sebuah Lord pun, seorang Lord pun. Mereka nggak akan peduli dan ini dia. RRQ bakal mengamankan game yang kedua. 2-0 untuk saat ini Todak. Begitu kelimpungan untuk menahan RRQ. Ini nggak akan jadi 2-0 Clara. 3-0 sih. Sorry. Sorry. Tiba-tiba prediksi ofensif keluar dari Maaf. Clara. Belum ya, belum. Belum. Oh, iya. Tapi kayaknya iya sih Clara. Pas. Jangan dicabut kabelnya itu nanti. Nggak apa-apa dicabut asal jangan dibawa pulang aja. Ya Vin ya? Nggak apa-apa, di rumah rusak, ngambil yang di sini. Jangan. Tapi sekali lagi selamat untuk Rex Regum Keon memenangkan 2 game pertama. Apakah game ketiga bakal dibabat habis lagi dan ngebuat Grand Final semakin cepat? Oh iya. Ada Grand Final ya? Iya nggak? Lupa. Iya. Tadi Grand Final kalau RRQ yang udah masuk sih udah kayak, yaudah. Ya Friendly udah. match. Mau siapapun yang Udah menang, Indonesia loh. Yang penting Indonesia cuy. Bawa pulang pialanya keren loh. Aku udah pegang-pegang di depan sana, pialanya udah foto-foto. Saru. Itu kan harus yang menang dulu baru pegang. Nyobain, aku dari kemarin tuh penasaran sama yang bagian-bagian merah yang ada di pialanya. Nanti Setelah diamuk sama KB loh. Setelah aku sentuh, ternyata bentuk merahnya itu Apa unik ini, parah. apa ini? Di sini kenapa? masih nyari semangatnya supaya tim Todak bisa comeback di Kamu game bisa ketiga. denger ya, aku nggak bisa. Bisa. Tapi guys,